Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Petang edisi Jumat 8 Oktober 2021. Kami tentunya akan menjadikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Babak semifinal bulu tangkis tunggal putri antara Papua dan DKI Jakarta berlangsung sengit pada Jumat 8 Oktober. Bertempat di Gor Waringin Jayapura, kedua perwakilan tersebut tampil begitu sengit. Namun dalam pertandingan ini, tuan rumah harus mengakui keunggulan dari DKI Jakarta dengan skor 1-2. Asisten pelatih DKI Jakarta Ardianti Firdasari mengatakan, pihaknya bersyukur dengan hasil yang ditorehkan oleh anak asuhnya itu. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Hendrik Rewapatara di sana. Halo, selamat malam, Hendrik. Ya, halo, selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa suasana jalannya pertandingan semifinal antara Papua dan juga DKI Jakarta tadi? Ya, terima kasih rekan Siska. Dapat saya laporkan bahwa suasana jalannya pertandingan sedikit berbeda ya, di mana pertandingan sangat sengit. Mana tunggal pertama antara Asti Dwi Widianingrum dari Papua dan Ruseli Hertawan dari DKI. Mereka berdua ini merupakan pemain pelatnas. Oleh sebab itu saling kejar poin terjadi. Namun di mana di set pertama Papua harus dikalahkan oleh DKI Jakarta dengan skor 25-23 dan di set kedua sangat tipis yakni 21-18. Ya, namun untuk kedua tunggal yang mana perwakilan Papua Gabriela Moninga mampu menyamakan skor yakni 1-1 ya dengan menang telak atas perwakilan DKI Jakarta yakni dengan 21-18 dan di set kedua 21-18. Dan hasil akhir di mana skor 1-1 dari perwakilan tunggal. Namun pada pertandingan ganda penentu di mana sangat menarik karena Papua harus kalah ya, dan juga sangat disayangkan karena pada pertandingan tersebut di ganda putra Papua harus kalah dari DKI dengan skor set pertama 21-16 dan di set kedua 23-21. Begitu rekan Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari atlet DKI setelah mampu mengalahkan tuan rumah, Hendrik? Ya, baik rekan Siska. Dari hasil wawancara bersama pemain DKI Jakarta, mereka mengakui bahwa sama kuat, namun mereka bersyukur karena bisa menang dalam partai kali ini melawan Papua. Begitu rekan Siska. Oke, setelah lolos ke partai final nanti, lalu siapa yang akan menjadi lawan dari DKI Jakarta ini, Hendrik? Iya, dari informasi yang didapat oleh kami Tribun Papua, di mana DKI Jakarta akan bertemu dengan Jawa Timur, karena pada partai semifinal tadi di lapangan 3, Jawa Timur mampu kalahkan Bali dengan skor yang sangat telat 2-0. Begitu rekan Siska. Oke, baik Hendrik, kami tunggu terus update dari Anda terkait dengan pertandingan cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri PON Papua ini. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari asisten pelatih DKI Jakarta Ardianti Firdasari. Kalau putra masih main jalur putri, tadi memang lawan Papua emang kita semua partai 50-50 sih gitu. Maksudnya karena kayak di tunggal pertama Ruseli sama Asti kan sama-sama pelatnas gitu kan. Jadi udah sering ketemu kan, sama-sama udah hafal bolanya. Cuman tadi jadi Meme mainnya Ruseli lebih tenang mainnya gitu. Untuk tunggal kedua emang kita kalah, tapi untuk kita ngadunya memang di double. Sebenarnya tadi doublenya udah nothing tulus juga gitu, karena si Ruseli kan main single juga ya gitu. Cuman ya alhamdulillah tapi bisa menang. Lawan Jawa Timur ini berarti final ideal dong? Sama juga sih sebenarnya, kayak lawan Papua juga kan kuat juga kan tadi skornya gitu. Besok juga lawan Jatim juga tunggal pertama dan double-nya dia kuat gitu kan. Jadi kita kalau bisa emang jangan sampai lepas gitu. Jadi untuk partai final nanti ada persiapan sih ya nggak ada sih, paling udah mau dekat pertandingan ini ya jaga kondisi aja sih, untuk recovery-nya dijaga, makan istirahat. Kita beralih ke cabur sepak bola Tribuners. Tim Jawa Timur berhasil keluar sebagai pemenang di babak 6 besar yang mempertemukan mereka dengan tim Kalimantan Timur pada Jumat 8 Oktober sore. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Barnabas Yowe Sentani, Kabupaten Jayapura ini, Jatim unggul telak dengan skor 5-1 atas Kaltim. Selama laga berlangsung, tim asuhan Rudi Kelces ini tampil terus menyerang. Dengan hasil ini, maka Jatim berhasil mengemas 3 poin dan menjadi tim yang belum terkalahkan selama PON 20 Papua berlangsung.
Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jatim, ada Dia Ayu di sana. Halo, selamat malam Dia. Selamat malam Siska dan Tribuners. Dia, bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan dan siapa saja yang mencetak gol pada pertandingan tadi? Baik Siska, dapat kami laporkan bahwa pertandingan sepak bola babak 6 besar sudah dimulai dan hari ini tim Jawa Timur berhasil menang telak atas Kalimantan Timur dengan skor 5-1. Untuk yang mencetak gol dari Jawa Timur pada menit ke-6 itu Dian Sasongko, kemudian menit ke-9 Faisal Yunus, dan juga gol ketiga juga Faisal Yunus dalam tendangan penaltinya. Kemudian menit untuk babak kedua menit 58 diciptakan oleh Dwiki Hardianto, dan untuk gol penutup dari Jawa Timur merupakan gol bunuh diri dari pemain dari Kalimantan yang juga kapten Yoya Pratama. Namun dapat saya laporkan Siska bahwa pertandingan tadi meskipun Jawa Timur menang, namun ada tumbal karena satu pemain dari Jawa Timur yakni kiper Diki Agung harus mengalami cedera serius. Oke, Dia Ayu, disebutkan bahwa kiper Jatim mengalami cedera serius dan sempat ditanduk keluar lapangan. Lalu bagaimana keadaan terkininya? Baik, tadi setelah selesai pertandingan kami mencoba bertemu dengan Diki. Ternyata Diki mengatakan bahwa saat ini lutut kirinya masih sakit dan untuk lebih lanjut dia akan periksa ke salah satu rumah sakit di Kota Jayapura untuk melihat bagaimana kondisi lututnya. Oke, meski menang telak melawan Kaltim, lalu bagaimana evaluasi dari pelatih Jawa Timur? Dia. Baik, meski menang telak 5-1 dari Kalimantan Timur, namun Rudi Kelces nampaknya masih belum begitu puas dengan permainan tim asuhannya karena ia melihat bahwa setelah mencetak 2 gol tadi, pemain hilang fokus dan terkesan meremehkan lawan. Seperti itu, Siska. Oke, baik. Dia, kami tunggu terus updatean dari Anda terkait dengan pertandingan sepak bola ini. Ya, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari pelatih sepak bola Jawa Timur, Rudi Kelces. Ada 2 hari itu siapkan untuk lawan Kaltim. Dan kita udah tahu cara main Kaltim, bola-bola direct. Kita udah antisipasi. Memang anak-anak tadi kurang fokus. Begitu 2 gol, dia hilang fokus. Mestinya enggak boleh. Main bola 2 kali 45, ditambah tambahan time itu ada 5 atau 3 detik, 8 menit. Saya enggak suka itu. Tidak boleh meremehkan orang. Nah, Sesuai prediksi menang stabil apa? iya, saya kan ngomong pasti menangnya banyak. Karena biar bagaimana saya kan mantan pemain. 5 hari main 3 kali nggak mungkin kondisi bagus. Itu orang harus tahu itu. Kebetulan pas golnya gol ya nyaman-nyaman. Saya perintahkan untuk bawa lari, tenaganya dihabisin, babak kedua diambil. Penjaga gawang kualitasnya sama. Di tempat kita semuanya sama. Lihat besok susunannya beda lagi, tapi kualitas main sama. Untuk pertandingan berikutnya Jawa Barat, kompetitor yang lumayan cukup ketat. Nggak apa-apa, anak-anak harus menang. Saya pelatih yang haus menang. Setiap pertandingan hanya menang, tiada maaf untuk menangan. Ya, kalau datang sini hanya untuk kalah, buat apa? Bukan karena kita menang ini. Kalau buat saya menang tuh wajar. Dari segi fisik dia sudah tidak kuat. Nah, itu wajar buat saya. Kondisi terakhir kita tadi gimana? Tidak apa-apa. Masih lututnya juga benturan sana. No problem. Semua siap penjaga gawangnya. Menurutnya gagal clean sheet hari ini selama pertandingan. Iya. Itu sangat disayangkan. Tapi tidak apa-apa, yang penting menang. Kan nomor 1 yang penting menang. Iya. Mainnya jelek gak apa-apa, elek gak apa-apa, yang penting menang. Masih terkait dengan sepak bola Tribuners, pertandingan sepak bola PON 20 Papua babak 6 besar yang mempertemukan Sumatera Utara dengan Aceh telah usai digelar pada Jumat 8 Oktober sore. Derby Sumatera yang digelar di Stadion Mandala Kota Jayapura ini dimenangkan oleh tim Serambi Mekah dengan skor 2-1. Pemain Aceh Akhirul Wadan tampil gemilang seusai melesatkan 2 gol untuk Aceh. Sedangkan untuk Sumatera Utara, gol dihasilkan oleh Rian lewat penalti. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Papua, Tio Effendi di lokasi. Halo, selamat malam, Tio.
Halo, selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Tio, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan derby Sumatera tadi? Ya, baik rekan Siska, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa pertandingan tadi sejak menit awal berlangsung sengit ya, karena kedua tim memainkan permainan terbuka dalam derby Sumatera itu. Sumatera Utara beberapa kali mampu melakukan serangan bombardir ke gawang yang dikawal oleh Chairil Zul Azhar. Menit ke-17, pemain belakang Aceh harus mendapatkan kartu kuning usai pelanggaran keras di luar kotak penalti. Sayang anak asuh dari Choli Misrun tidak mampu memanfaatkan kesempatan dari tendangan bebas. Hingga akhir babak pertama pertandingan dengan skor 0-0. Pada babak kedua di awal babak Aceh langsung membuka keunggulan. Keunggulan tersebut dicetak pada menit ke-49 lewat pemain Aceh yaitu Akhirul Wadan. Akhirnya mampu menambah pundi-pundi dari Aceh untuk membuka keunggulan. Ia berhasil lolos dari jebakan offside dan melakukan spekulasi kepada gawang yang dikawal oleh Sumatera Utara. Selanjutnya pada menit ke-77 ia berhasil menambah gol sehingga Aceh berhasil unggul 2-0. Pada babak tambahan waktu 5 menit, Sumatera Utara mendapat kesempatan emas lewat kotak penalti. Sebelumnya pemain Aceh melanggar pemain Sumatera Utara di kotak 16 besar hingga mendapatkan penalti. Hasil tersebut dimanfaatkan oleh eksekutor Sumatera Utara bernama Rian yang melesatkan bola ke dalam gawang Aceh. Gitu rekan Siska. Oke, lalu bagaimana pendapat ataupun tanggapan dari pelatih Aceh atas hasil tersebut, Tio? Ya, pelatih Aceh dapat saya informasikan tadi pada saat usai wawancara bersama Tribun Papua mengatakan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Ia beranggapan bahwa timnya saat ini memiliki peluang besar untuk lolos partai semifinal sepak bola Pekan Olahraga Nasional Papua. Namun ia juga mengatakan evaluasi sehingga tadi sempat mendapat serangan balik dari pemain Sumatera Utara, rekan Siska. Oke, Tio, lalu bagaimana peluang dari Sumatera Utara menuju semifinal nanti? Ya, Siska dapat saya informasikan bahwa peluang dari Sumatera Utara masih terbuka walaupun cukup tipis karena mereka kalah dari Aceh dan partai berikutnya mereka harus menghadapi tuan rumah Papua di mana pertandingan dimainkan besok hari Minggu. Sumatera Utara wajib meraih kemenangan jika ingin lolos bersama Aceh ataupun Papua. Begitu rekan Siska. Baik. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari pelatih sepak bola putra Aceh, ada Fahri Husaini. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada 2 hari itu siapkan untuk lawan Kaltim. Dan kita udah tahu cara main Kaltim, bola-bola direct. Kita udah antisipasi. Memang anak-anak tadi kurang fokus. Begitu 2 gol, dia hilang fokus. Mestinya enggak boleh. Main bola 2 kali 45, ditambah tambahan time itu ada 5 atau 3 detik, 8 menit. Saya tidak suka itu. Tidak boleh meremehkan orang. Nah, sesuai prediksi menang stabil apa? Iya, saya kan ngomong pasti menangnya banyak. Karena biar bagaimana saya kan mantan pemain. 5 hari main 3 kali nggak mungkin. Nah, ini perjuangan yang luar biasa yang diperlihatkan pemain kami. Mereka punya semangat yang tinggi untuk meraih kemenangan, karena hanya dengan kemenangan peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya, ke babak semifinal itu terbuka. Ya. Sebenarnya kalau menang tadi 2-0 kami sudah otomatis. Ya, tapi kalian bisa lihat sendiri itu penalti seperti apa itu penalti. Ya, bersih, pemain saya itu bersih, ambil bola bersih. Ya, ya ini yang kadang-kadang keputusan itu ya keputusan yang betul-betul keputusan itu pelanggaran gitu, nggak usah dipaksa-paksain lah. Ya. Untuk evaluasinya coach dari tim sendiri? Ya, evaluasi kami memang masih, meskipun kami menang, kami masih banyak membuat kesalahan juga. Beberapa kali pemain begitu mudah hilang bola, ya nggak tenang juga. Pressing bagus, tapi ketika sudah kuasai bola
kembali hilang. Berarti sudah yakin untuk ke semifinal ini pasti Tapi semifinal apapun ya? itu ya kami ya tentu Persipura masih akan main lagi dengan PSMS ya. Kami masih menunggu. Ya, tapi dengan poin 3 sekarang ini kami rasa kami punya peluang yang cukup besar untuk bisa meraih untuk bisa lolos ke babak semifinal. Oke deh, Ya, Coach. terima kasih untuk perjuangan seluruh pemain. Terima kasih untuk seluruh doa masyarakat Aceh terutama. Terima kasih, Baik Coach. yang nonton langsung maupun yang berada di daerah, yang nonton televisi, ini kami ucapkan terima kasih semua. Tanpa dukungan, tanpa doa mereka kami nggak bisa apa-apa. Terima kasih, Coach. Atlet putri Jawa Barat Melani Putri tampil mengesankan di final Dayung PON 20 Papua pada Jumat 8 Oktober. Melani bahkan sampai menyabet 3 medali emas sekaligus dalam laga yang digelar di Teluk Yotefa itu. Dalam pertandingan ini, Melani bersaing dengan sejumlah perwakilan kontingen. Satu di antaranya adalah rekannya Mutiara Rahma Putri yang tampil bersamanya saat membela Indonesia di Olimpiade 2020 Tokyo. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribunnews.com Abdul Majid yang akan melaporkan informasi pertandingan ini kepada Anda. Halo, selamat malam Majid. Halo, selamat malam rekan Siska dan Tribuners di mana Anda berada. Majid, apa yang membuat Melani Putri ini tampil mengesankan di PON Papua ini? Ya, Siska, seperti kita ketahui, Melani Putri merupakan salah satu atlet pelatnas dayung Indonesia, dan dia di PON kali ini membela Jawa Barat. Untuk di PON kali ini, Melani berhasil menyabet 3 medali, dan memang dia sejak dari awal sudah menargetkan untuk bisa mendapatkan 3 medali emas ini, dan dia bisa tampil mengesankan karena memang sudah bersama rekannya bekerja keras di dalam persiapan. Siska. Oke, menyabet 3 medali emas sekaligus. Lalu apa saja medali tersebut? Ya, Melani Putri turun di 3 nomor memang di rowing ini. Pertama di nomor quadruple school, itu dalam satu perahu ada 4 orang, kemudian lightweight double school itu 2 orang di kelas ringan, dan terakhir di double school di W2X itu yang di kelas berat. Dan untuk terakhir tadi dia berhasil di hari ini berhasil menyabet 2 emas, menambah jadi perolehan menjadi 3 emas. Siska. Oke, Majid, lalu bisa dijelaskan seperti apa persaingan di PON dan juga kondisi venue di sana? Ya, untuk persaingannya sendiri Melani Putri memang kali ini sangat bersaingnya sangat keras karena bersaing dengan rekannya sendiri Mutiara Putri yang berasal dari Jambi. Kemudian dari Maluku juga persaingan juga sangat berat, cuman karena Melani sudah mempunyai pengalaman dan ketenangan, dia bisa menyabetnya. Kemudian Melani juga sangat memuji venue dayung ini yang dinilainya sebagai salah satu venue yang berstandar internasional, dan dia juga berharap akan ada event-event nasional atau internasional yang bisa diadakan di venue dayung PON ini. Siska. Oke, setelah meraih medali ini, lalu apa yang menjadi fokus Jawa Barat selanjutnya? Ya, setelah ini khusus untuk Melani Putri, dia akan fokus kembali lagi ke pelatnas karena di situ akan ada SEA Games dan Asian Games yang akan diadakan di tahun depan. Tak hanya Melani Putri, memang di PON ini banyak dihuni oleh beberapa atlet pedayung pelatnas. Salah satunya juga Mutiara, ada Chelsea, ada si Melani itu sendiri, dan mereka akan kembali ke pelatnas sekitar seminggu setelah PON berakhir untuk fokus ke ajang internasional membela Indonesia. Demikian, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan atlet dayung putri Jawa Barat, Melani Putri. Berikut tayangannya. Di PON juga ngelawan kemarin rekannya ya di PON Mutiara, seperti apa? Ya, kalau saya berusaha aja sih, bekerja keras, bukan yang terbaik. Alhamdulillah. Di PON juga ngelawan kemarin rekannya ya di PON Mutiara, seperti apa? Ya, kalau saya berusaha aja sih, bekerja keras, bukan yang terbaik. Ada penyesuaian nggak sih? Maksudnya setelah kamu dari Jepang terus ke sini sama tandeman beda, itu penyesuaiannya berapa lama dan gimana tuh? Penyesuaiannya sih mungkin dari pasangan terakhir. Soalnya kan karena baru-baru juga 2 bulan. 2 bulan? Ya. Penyesuaiannya? Ya, penyesuaian sama pasangan. Oke. Ini sekarang gimana hasil yang diraih dan emang udah sesuai target belum? Alhamdulillah udah sesuai target 3 emas. 3 emas dari nomor? Nomor quadruple putri sama LW2X sama woman 2X. Tadi gimana tadi perasaan kamu, pengalaman kamu tampil di PON ini, terus juga ngelihat pesaing-pesaing termasuk
Melani seperti apa? Alhamdulillah sih senang banget bisa mencetak bisa membuktikan itu tadi. Melihat venue ini seperti apa? Kamu kan juga sebelumnya udah tampil di Tokyo, terus sekarang venue-nya di Papua seperti apa? Depannya sih kalau menurut saya bagus. Tribunas, kita jeda sejenak, setelah lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya tetap di live update PON 20 Papua. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Terima kasih Tribunas, Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pundi-pundi medali kembali ditambah oleh kontingen Kalimantan Selatan di PON 20 Papua. Kali ini ditorehkan oleh dua atlet cabang olahraga menembak putri yakni Anissa dan Nur Cahaya pada pertandingan yang digelar pada Jumat 8 Oktober. Dalam pertandingan yang digelar di venue menembak indoor Stadion Lukas NMB Jayapura itu, keduanya menyabet medali di nomor 10 meter air pistol women. Sebelumnya, atlet menembak putra Davin Roshid Wibowo juga telah menyumbangkan medali untuk Kalimantan Selatan. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Banjarmasin Post, Amirul Yusuf di sana. Halo, selamat malam Amirul. Selamat malam Siska. Oke Amirul, dengan hasil tersebut lalu berapa total medali yang telah ditorehkan oleh tim menembak Kalsel di nomor ini? Hari ini Kalsel berhasil meraih 2 medali
medali perak melalui Anissa di nomor 10 meter air pistol woman perorangan, dan 1 medali perunggu di nomor 10 meter air pistol woman beregu melalui Anissa juga yang berpasangan dengan Nur Cahaya. Demikian Siska. Oke, Amirul bisa dijelaskan lalu bagaimana jalannya pertandingan menembak di nomor 10 meter air pistol woman hari ini? Di babak final, Anissa sebenarnya sempat memimpin ya hingga pertengahan pertandingan. Namun jelang akhir akurasi tembakannya menurun sehingga poinnya berhasil dikejar atlet Bali Lili Sulistia Dewi. Sedangkan di nomor beregu, Anissa dan Nur Cahaya masih belum mampu mengungguli perwakilan Jawa Barat dan Jawa Timur yang masing-masing mengamankan medali emas dan medali perak. Demikian Siska. Oke, lalu apa nomor yang ditargetkan oleh tim menembak Kalsel berikutnya, Amirul? Oke Siska, kedua atlet Kalsel tersebut akan kembali turun di nomor mix air pistol 10 meter dan perorangan 25 meter air pistol women juga. Diharapkan mereka bisa meraih medali emas pertama untuk Kalsel. Demikian Siska. Oke, baik. Untuk lengkapnya, kami akan menampilkan pernyataan dari atlet cabang olahraga menembak Kalimantan Selatan, Anissa. Berikut tayangannya untuk Anda, Tribuners. Alhamdulillah, sangat senang. Berkat latihan tidak sia-sia. Bersyukur selalu. Terima kasih kepada pelatih, orang tua, keluarga, dan masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah mendoakan kami sampai bisa mendapat medali ini. Oke, target berikutnya untuk dapat meraih medali emas di nomor? Insya Allah mix sama di api 25 meter. 20 meter, oke. Kericuan mewarnai jalannya pertandingan sepak takraw putri nomor kuadran PON 20 Papua yang mempertemukan tim Sulawesi Selatan versus tuan rumah pada Jumat 8 Oktober. Akibat kericuan ini, pertandingan yang digelar di Gor Trikora, Distrik Apipura, Jayapura itu sempat dihentikan sementara. Dalam peristiwa ini, seorang staf pelatih tim Papua bahkan sampai melemparkan botol air mineral. Beruntung ketegangan ini tak berlangsung lama, staf penyelenggara menampilkan tari pergaulan Yospan atau biasa dikenal dengan Yosim Pancar. Informasi lengkapnya terkait dengan peristiwa ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, ada Alfian di sana. Halo, selamat malam Alfian. Ya, selamat malam rekan Siska. Alfian, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa dan juga apa penyebab kericuan yang terjadi di sana? Ya, pada laga semifinal sepak takraw putri nomor kuadran mempertemukan antara tuan rumah Papua dengan tim Sulawesi Selatan berlangsung di Gor Trikora. Awalnya pertandingan berjalan lancar, kedua tim saling berbagi poin, namun di set pertama Sulsel unggul tipis, kemudian di set kedua kembali kedua tim saling berbagi poin hingga di poin-poin akhir. Namun pada saat Sulsel menerima poin ke-20, staf dan pelatih dari tim Papua menyatakan protes. Protes tersebut kemudian dilanjutkan dengan reaksi yang cukup keras, yakni dengan melemparkan sebuah botol mineral ke dalam lapangan, dan akhirnya sempat diamankan, dikeluarkan dari arena GOR dan pertandingan dilanjutkan, rekan Siska. Oke, di tengah ketegangan tadi penyelenggara langsung menampilkan tari Yospan, lalu apa yang menjadi alasannya, Alfian? Ya, setelah laga antara tim putri Papua dengan Sulsel berakhir, laga semifinal kuadran juga dilanjutkan dengan tim putra yang mempertemukan kembali antara tim Sulsel dengan tim tuan rumah Papua. Nah, pertandingan berjalan cukup seru, namun di tengah-tengah pertandingan atau tepatnya di set kedua kembali hadir beberapa oknum masuk ke dalam GOR dan menyerang barisan juri atau wasit yang berada di kursi penonton. Nah, dari situlah terjadi ketegangan, namun pihak panitia langsung mencairkan suasana dengan menampilkan senam atau tari Yospan ini, dan akhirnya semua penonton, ofisial maupun kedua tim
dari yang bertanding itu ikut mencairkan suasana dan menikmati tarian yang dipersembahkan. Begitu rekan Siska. Sempat terjadi sejumlah ketegangan di sana hingga pertandingan dihentikan sementara. Lalu bagaimana dengan hasil pertandingan dari babak semifinal sepak takraw nomor kuadran ini, Alfian? Iya, dari tim putri sendiri dimenangkan oleh Sulsel yang mengalahkan tim tuan rumah Papua. Kemudian di pertandingan semifinal yang lain mempertemukan antara DKI Jakarta dengan tim Jawa Timur juga dimenangkan oleh DKI Jakarta, sehingga untuk nomor kuadran tim putri akan mempertemukan di partai final antara tim Sulsel dengan DKI Jakarta. Sementara di tim putra nomor kuadran Sulsel kembali memenangkan pertandingan semifinal atas tuan rumah Papua, dan di laga yang lainnya tim Jawa Timur menang telak atas Riau, sehingga untuk babak final tim putra kuadran akan mempertemukan antara Sulsel dengan tim Jawa Timur yang akan digelar Sabtu 9 Oktober esok hari di Gor Trikora. Demikian rekan Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapten Sepak Takraw Putri Sulawesi Selatan, Kusnelia. Pertama kita adalah bersyukur karena dengan usaha bersama teman-teman bisa masuk final. Target dari Sulsel memang 1 emas. Oh, berarti untuk nomor kuadran putri ini memang ditargetkan 1 emas ya? Nah, ditentukan di nomor kuadran atau di double. Intinya bisa dapat 1 emas dari Sulsel. Oh ya, tadi melawan tuan rumah ada agak gregetan atau main santai saja teman-teman dari Sulsel ini? Namanya manusia biasa pasti ada rasa dumba-dumba ya istilahnya. Terus yang lawan Papua ini sebelumnya, teman-teman di Papua ini sebelumnya pernah ketemu memang atau baru kali ini? Iya, di nomor tim. Sebelumnya juga Papua. Teman-teman panitia, masuk semua di dalam. Untuk di laga final nanti bagaimana? Apakah ada persiapan khusus atau bagaimana nantinya? Diinformasikan kepada seluruh panitia lapangan yang bertugas di arena, mohon untuk segera ke lapangan 1. Kemenangan ini dipersembahkan untuk siapa nih teman-teman? Bagi panitia lapangan yang bertugas di arena, mohon untuk segera menuju ke lapangan 1. Terima kasih. Di final lawan siapa? Siapapun lawannya harus siap. Sejumlah aparat gabungan dari TNI Polri bersiaga di venue Gor Cendrawasih Jayapura melakukan pengamanan pada pertandingan tinju PON 20 Papua. Para personel dibagi dalam ring 1 dan juga ring 2. Tak hanya pengamanan personel, aparat juga menyiagakan kendaraan escape apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, AKP Langgeng Widodo. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, ada Kelvin Erarin di sana. Halo, selamat malam Kelvin. Halo, selamat malam Siska dan juga Tribuners. Kelvin, bisa dijelaskan total ada berapa personel yang diturunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan tinju di Gor Cendrawasih tersebut? Baik Siska, ada jumlah personil yang tadi terlibat di dalam pengamanan berjalannya pertandingan tinju di Gor Cendrawasih Jayapura tersebut itu sebanyak 350 personil gabungan TNI Polri. Demikian Siska. Oke, Kelvin, bisa dijelaskan dari mana asalnya dari aparat kepolisian dan TNI tersebut? Bagaimana Siska? Kelvin, bisa dijelaskan dari mana asalnya personel aparat keamanan tersebut? Iya, baik Siska. Untuk gabungan personel aparat gabungan tersebut ini terhimpun dari Satgas Drakor yang tergabung, di mana khususnya bertugas untuk mengamankan berjalannya pertandingan selama event Pekan Olahraga Nasional tersebut. Demikian, Siska. Oke, setelah adanya pengamanan oleh ratusan personel, lalu apakah proses pertandingan tersebut berjalan dengan lancar, Kelvin?
Iya Siska, dari pantauan kami hingga tadi pukul 5 itu pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, proses pertandingan yang berlangsung di Gor Cendrawasih cukup berjalan lancar, di mana juga selain pengamanan yang dilaksanakan juga personil di situ tetap memperhatikan juga protokol kesehatan terhadap para pengunjung atau penonton yang datang untuk melihat langsung pertandingan yang berlangsung di Gor Cendrawasih. Demikian, Sister. Baik, Tribunas, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dan juga wawancara dari Kabag Ops Polresta Jayapura Kota AKP Langgeng Widodo. Kekuatan personil yang dilibatkan dalam pengamanan pertandingan tinju di Gor Cendrawasih pada hari Jumat ini. Pertandingan selanjutnya partai ke-55 kelas 56 kg putra petinju sudut merah Luki Mira Agusto Hari Nusa Tenggara Timur. Ring 2 ditempatkan sebanyak 120 personel, di mana 40 personel di bawah, yaitu di tribun bagian utara dan selatan masing-masing 10, kemudian di tribun atas dan tribun timur masing-masing 10 personel. Kemudian anggota yang DKI Jakarta, para pemain petinju maupun wasit, yaitu berjumlah 40 personel. Mereka mengelilingi dari sasana tinju yang tentunya sudah kami bagi setiap orangnya untuk melaksanakan pengamanan. Untuk pengamanan terhadap petinju bila terjadi kontingensi, yaitu 5 personel dari Sudut Merah, kemudian 5 personel yang bertugas mengamankan petinju dari Sudut Merah, dan 5 personel lagi dari Pasir, dan ada 5 lagi petugas yaitu mengamankan ketika atlet mengalami cedera atau perlu perawatan, mereka akan dievakuasi ke tempat perawatan, dan bila perlu dilakukan escape maka akan dilakukan escape ke rumah sakit Profita, karena tersebut rumah sakit yang terdekat dari Gor Cendrawasih. Dan apabila terjadi kontingensi, maka akan dilarikan ke safe house, yaitu di Mapolda Papua. Tim voli DIY berhasil mengirimkan 4 wakilnya di semifinal voli pantai PON 20 Papua. Wakil yang dikirimkan yakni 2 sektor putra dan 2 putri. Pada sektor putri, DIY memastikan akan mengirim wakilnya di partai final, selesai DIY 1 versus DIY 2 akan saling berhadapan. Sedangkan di sektor putra, DIY 2 akan melawan NTB 1 dan DIY 1 akan melawan Jatim 1. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kota Kota, Rafsan Zani di sana. Halo, selamat malam Rafsa. Selamat malam rekan Siska. Rafsa, bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan tim DIY di babak 8 besar sehingga lolos ke semifinal ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang setelah kemarin tim putri dari Yogyakarta berhasil mengirimkan 2 wakilnya langsung setelah mengalahkan DKI 1 dan DKI 2 ke semifinal. Kali ini giliran tim putra yang masuk ke babak semifinal, di mana daerah istimewa Yogyakarta, tim yang kedua Yogyakarta itu berhasil mengalahkan tim dari Nusa Tenggara Barat yang kedua dengan skor 2-0, 21-16 dan 21-18. Sementara tim pertama daerah istimewa Yogyakarta berhasil mengandaskan perlawanan dari Jawa Tengah dengan skor 2-0, 21-18, 21-16. Dan di babak semifinal nanti, daerah istimewa Yogyakarta yang pertama akan berhadapan dengan daerah istimewa Yogyakarta yang kedua maksud saya akan berhadapan dengan NTB 1, sementara di semifinal putra yang satunya Jawa Timur 1 akan berhadapan dengan daerah istimewa Yogyakarta 1. Demikian rekan Siska. Oke, Rafsa, lalu apa tanggapan dari pelatih mereka? Ya, terima kasih rekan Siska. Tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan pelatih dari pelatih dari voli pantai putra maksud saya, Koko Prasetyo Darkuncoro, di mana
Pelatih yang satu ini juga merupakan mantan atlet Timnas Indonesia, Timnas Voli Pantai Indonesia tahun 2015 hingga 2019, di mana beliau mengatakan bahwa ini memang sesuai dengan target dari tim pelatih, di mana 4 wakil dari Yogyakarta bisa melaju ke babak semifinal, yaitu 2 di putri dan 2 di putra. Sementara itu dirinya juga memberikan catatan kepada DIY 2 bahwa DIY 2 itu diperkuat oleh Imtak dan juga Ilham Akbar, dan dirinya memberikan bahwa DIY 2 cukup hanya mempertahankan bagaimana performa mereka dari babak penyisihan hingga di semifinal nanti, dan berharap bisa lolos ke fase selanjutnya yaitu babak final. Dan sementara itu untuk tim DIY 1 yang diwakili oleh Aftaria Widura dengan Gilang Ramadan, tim pelatih akan berunding untuk memberikan strategi yang tepat agar bisa memenangkan laga melawan Jawa Timur 1 yang akan digelar pada besok sore. Seperti itu, rekan Siska. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih voli pantai DIY, Koko Prasetyo dari Kuncoro. Sedikit mungkin akan menyajikan strategi khusus di semifinal nanti atau bagaimana, Coach? Oke, kalau untuk DIY 1 di grup memang belum bertemu sama Jatim 1. Iya. Cuman dari data yang sudah ada, DIY 2 sudah bisa mengalahkan di Jatim 1 sama NTB 1 di grup. Fase grup itu yang akan menjadi modal saya atau teman-teman pelatih untuk mengevaluasi dari situ ada kelemahannya di mana. Di situ nanti akan kita sampaikan ke atlet kita atau di tim DIY 1-nya. Seperti itu kurang lebihnya. Coach, bagi Coach sendiri, mempertahankan medali emas itu tantangan atau gimana, Coach? Dengan apalagi ini PON Papua ya, yang cukup berbeda dengan PON yang lainnya. Oke, ini kalau insya Allah ini menjadi sesuai sama target kita, artinya emas bisa kita pegang baik nanti di putri ataupun di putra, atau di dua-duanya bisa kita pegang. Itu harapan kita, semuanya mempertahankan yang kelima, PON yang kelima. Artinya ketika kita bicara ke PON yang kelima, berarti 5 kali 4 tahun berarti 20 tahun. Memang ini sangat bagi saya sangat tantangan, tapi ini tidak mudah kita jalankan. Saya sangat senang ketika ada target-target tertentu yang harus kita ambil, karena itu yang kalau bahasa saya selama saya melatih, tantangan itu penting buat saya, karena itu yang menjadikan saya bisa lebih berimajinasi, lebih bisa berkreasi, lebih mau belajar dan sebagainya. Seperti itu. Baik, Coach, terima kasih, sukses untuk laga berikutnya untuk tim Anda. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua petang. Kami masih akan hadir esok hari tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Tribuners, jangan lupa untuk dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.